Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas sehat semua? Alhamdulillah ya. Kayaknya lama kita nggak jumpa ya. Insya Allah. Dan tema kita sekarang mungkin agak-agak sedap gimana gitu ya. Tentang warisan. Saya dibalas sama Bu Epi. Wah, ini pasti banyak yang rawuh nih. Masya Allah. Apakah tema yang bernuansa materi itu menggeliat ya? Ini kita akan belajar tentang salah satu syariat ini, dan ini paling banyak dinafikan, paling banyak untuk dihindari, paling banyak ditakuti. Bahkan saya berani mengatakan paling banyak nanti yang mengakibatkan manusia yang satu dengan yang lain, terutama mereka yang ikatannya darah keluarga, itu saling bermusuhan. Ya, bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat nanti. Ini bukan aku takutin, tapi memang inilah yang terjadi. Karena sebelum ke materi, ada riwayat Nabi SAW bersabda, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah min amalihi. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki setiap hamba pada hari kiamat nanti, hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Sampai dia ditanya, satu, umurnya dihabiskan buat apa. Jadi umur kita itu gak sembarang kita nikmati, kita lalui, kita lewati di dunia begitu saja. Akan ada pertanyaan akhirat, umurmu kau habiskan buat apa. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya akan ditanya, diamalkan kemana. Jadi ilmu kita, sekarang kita lagi menimba ilmu. Kita sama-sama, saya di posisi menyampaikan ilmu, ibu menyerap. Nah, kita masing-masing nanti mengamalkan atau enggak. Ilmu kita akan ditanya, digunakan kemana ilmu, dimanfaatkan kemana. Kemudian wa an jismihi fima ablah. Badannya akan ditanya, tubuhnya akan ditanya, dimanfaatkan, digunakan buat apa. Tubuh kita nih. Makanya mulai kita kapan akil balik sampai nanti menjelang wafat. Itu digunakan buat apa tubuh kita? Mata, telinga, hidung gitu, tangan. Kalau ada luka, lukanya karena apa? Kayak gitu. Matanya penglihatannya berkurangnya karena apa? Kalau karena baca Al-Qur'an atau baca-baca ilmu, baca-baca sumber-sumber ilmu, dia akhirnya jadi minus, akan ditanya. Minusnya karena main game, akan lihat layar-layar yang membuat mata terluka ataupun berkurang penglihatannya, itu akan ditanya. Tangan kita, kaki kita terluka, terkilir karena lagi mau ke tempat maksiat, wah gitu ya, ngerumpi berjamaah misalkan. Gibah berjamaah gitu. Ya nanti saya datang, ini ada info terbaru. Jalan dia terkilir. Nah itu akan ditanya. Terkilirnya karena kita ke majelis ilmu, itu ditanya. Lagi jalan gini, ya Allah, udah terlambat ini. Gak hati-hati, terkilir gitu ya. Itu akan ditanya kayak gitu. Wa an jismihi fima ablah. Dan yang lebih krusial, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartanya akan ditanya, dari mana didapat dan kemana disalurkan. Kalau harta, dua pertanyaannya. Nah maka salah satu yang akan kita bahas di sini menjadi tema kita adalah hak-hak dalam warisan. Warisan identiknya dengan harta. Dikatakan secara istilah, nah ini harta waris ya. Ilmu waris itu atau faraid secara bahasa Arab dalam Islam adalah syariat yang wajib dipelajari. Namun hukumnya kewajiban di sini fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Bisa terwakilkan. Tidak setiap individu diwajibkan belajar. Tapi bagi kita yang belajar mempelajarinya, nah itu kita sudah menggugurkan kewajiban ataupun dosa-dosa bagi siapa yang ada di sekitar kita. Misalkan gini, fardu kifayah tuh
di mana? Di lingkungan kita. Nah, ini ya, satu kampung misalkan, itu tidak ada yang paham ilmu faraid. Maka semuanya kena dosa. Kayak gitu. Tapi kalau ada satu orang bisa paham, gugurlah dosa-dosa semuanya. Itu fardu kifayah. Untuk mengatur pembagian harta secara adil sesuai Al-Quran. Jadi bukan sesuai perasaan. Bukan sesuai logika manusia. Bukan sesuai hawa nafsu. Ya. Tapi sesuai Al-Quran guna menghindari konflik keluarga. Keluarga di sini yang hubungannya sedarah dan pernikahan. Jadi itu ilmu waris. Al-Quran ada di surat An-Nisa. Ya, dari Al-Quran, ilmu faraid ini, kalau sudah ada nasnya, ada ketentuan dalilnya, maka kita nggak boleh membantah lagi. Ya, jelas dalilnya An-Nisa, surat An-Nisa ayat 11, 12. Dan 176 sebenarnya ada lagi satu lagi. Nah, di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 di sini secara gamblang jelas Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya. Ini panjang ya, bisa dilihat nanti atau dibuka Al-Quran atau dicatat terlebih dahulu. Dalil tentang waris ini ada di surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Cuman saya tidak cantumkan di sini 176-nya. Nanti coba telaah di ayat tersebut. Allah jelaskan secara gamblang di situ berapa-berapanya. Gitu ya, nominal, prosentase hak dari setiap ahli waris. Jadi enggak bisa sama. Keadaannya misalkan orang tua, suami istri, punya anak, semuanya perempuan. Nanti akan berubah ketika punya anak ada satu laki-laki, akan berubah. Yang didapat diperolehnya haknya akan berubah. Nanti di sini kita akan menjelaskan secara umum dulu ya. Karena kalau secara spesifik ini kemarin saya sampaikan juga di salah satu kajian saya di Jogja, Masya Allah antusiasnya luar biasa. Bahkan yang hadir tuh jamaah tuh bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang sudah di akademisi biasa gitu ya, Masya Allah. Bahkan responsif sekali. Maksudnya gini, ini satu semester nggak akan selesai. Gitu. Karena pertanyaan terus benar-benar hidup kajiannya. Kemudian tidak bisa sama lagi apa? Laki-laki dengan perempuan. Mohon maaf. Dalam konteks warisan, mana yang lebih banyak dapat haknya, laki-laki atau perempuan? Ibu nggak cemburu? Nggak iri? Yakin? Secara teori enggak. Secara kenyataannya, aku anak pertama loh, aku yang ngurus orang tua loh, gitu nanti, gitu ya. Oke, ini secara dalil ya. Artinya ini nanti ada, nah ini nih, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Pembagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu 2:1. Gitu ya. Dapatnya haknya lebih besar. Ini arti yang ayat ke-12. Nanti bisa dilihat ya, Ibu-ibu sekalian untuk dalilnya ayatnya. Kemudian masuk kita ke rukun waris. Jadi kalau nggak ada salah satu di antara 3 poin ini, maka gugur itu warisan. 1, pewaris. Pewaris ini orang yang meninggal dunia. Ini kita ngomongin orang yang meninggal dunia loh ya. Jadi kalau misalkan belum meninggal itu bukan waris namanya, tapi wasiat. Dan wasiat berbeda dengan waris. Wasiat pun ayat tentang wasiat
itu di sebagian pendapat dikatakan sudah ternasakh atau termansuh oleh ayat tentang waris, maka tidak berlaku wasiat. Tapi kalau misalkan masih ada wasiat dibolehkan, itu maksimal tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya, gitu ya. Jadi pewaris ini adalah orang yang sudah meninggal. Kita ngomongin orang yang meninggal nih. Yang kedua, ahli waris, orang yang ditinggal. Jadi hubungan sedarah dan nikah. 3, harta warisan atau tirkah namanya. Maka 3 poin ini harus ada. Oh, yang meninggal ada, yang ditinggal ada, tapi harta warisannya nggak ada, maka gugur. Paham ya? Nah, gitu. Jadi harus ada harta warisannya. Kemudian selanjutnya penyelesaian pra atau sebelum waris. Ini harus diselesaikan dulu. Ya, nomor 1, biaya pengurusan jenazah. Itu menggunakan uang si fulan. Ya, kalau sudah meninggal. Ini kan kita ngomong warisan tuh ngomongin orang meninggal. Kalau nggak ada uang ya, malah hutangnya banyak gitu ya, maka ahli warisnya yang menanggung. Jadi penyelesaian prawaris sebelum warisan turun dijelaskan atau dijabarkan atau dibagi-bagi, maka biaya pengurusan jenazah didahulukan. Yang kedua, pelunasan hutang, termasuk zakat dan nazar. Nah, zakat dan nazar daripada orang yang meninggal ini harus ditunaikan. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat maksimal 1/3 ya hartanya, nggak boleh lebih. Ini hadisnya sahih ya. Ada seorang sahabat yang ketika itu punya anak satu-satunya sepantawayang perempuan. Beliau langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku akan meninggalkan harta banyak, hartaku banyak sekali, dan aku hanya punya anak satu-satunya perempuan yang saya cintai. Bolehkah aku memberikan hartaku seluruhnya kepada anak saya gitu? Nabi bersabda, tidak boleh. Kalau gitu setengahnya gimana ya Rasul? Tidak boleh. Dan Rasul mengatakan, berilah, wasiatkanlah harta kekayaanmu kepada anakmu 1/3. Gitu. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti kalau misalkan hartanya misalkan 1 miliar, contoh, di total 1 miliar, 1/3-nya berapa? 333 sekian miliar gitu ya. 333 sekian. Berikutnya ahli waris utama. 1 anak. Ini secara urutan ya. Ahli waris utama itu 1 anak. 2 orang tua ke atas. 3 pasangan. Suami atau istri. Bayangkan, orang meninggal dunia saat itu langsung harus ditegakkan hukum waris. Tapi kebanyakan kita kan, masih ada kok, ibu masih hidup, bapak masih ada kok, tuh kan. Nanti kita kita urai. 4 saudara. Saudara ini si kandungnya yang meninggal ini. Gitu ya. Di kakak atau adiknya tuh dapat sedarah karena mereka. Dan yang kelima, kakek neneknya kalau masih ada hidup. Jadi cucunya meninggal dunia duluan, nah kakek neneknya masih ada, itu dapat. Oke, sudah? Berikutnya pembagian masing-masing ahli waris. Nah, ini kita sudah mulai langsung masuk ke angka nominal, ya.
Tadi kalau sudah ditulis yang tadi, ibu-ibu silahkan nanti kita akan lebih banyak di sharing. Karena hitung-hitungannya nanti akan berbeda, berubah. Yang kita fokuskan adalah prosentasenya yang didapat, gitu ya. Siap-siap. Siapa saja mereka? Anak perempuan. Kita fokus satu-satu. Anak wanita itu pendapatannya ataupun hak warisnya jika dia hanya seorang diri, tidak ada kakak, tidak ada adik gitu ya, anak semata wayang, maka perolehannya setengah bagian. Setengah bagian. Gitu ya. Dilihat satu-satu dulu. Setengah bagian. Maka dia nggak ada saingan, nggak ada temennya. Dia haknya, dia tuh hanya setengahnya. Contoh gini, dia punya orang tua, ayah atau ibu. Nah, harta ayah ibu pun harus dipisah. Bayangkan. Halo? Ibu punya suami. Suami ibu punya pekerjaan, punya usaha, punya gaji. Hati-hati. Jangan sampai itu semuanya digabungkan. Kecuali kalau sampai terjadi, harus dipisah. Dibagi dua. Contoh gini. Jika ada seorang, ya. Iya betul. Kalau suami istrinya kerja, jelas apa hasilnya. Suaminya misalkan dosen, ya, istrinya guru misalkan, mohon maaf ya. Gajinya masing-masing jelas ya. Tapi ingat, gaji ataupun harta suami adalah harta istri. Harta istri. Harta istri. Gaji ataupun harta suami ada hak istri. Harta istri tidak ada hak suami. Tuh kalimatnya ya. Bukan harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Harta suami ada hak istri. Harta istri tidak ada hak suami. Itu hak milik dia sendiri. Gitu ya. Nah, maka dalam hal ini itu harus dipisah. Kecuali kalau suaminya, contoh ada kasus, suaminya ya mau misalkan kendaraannya mau servis, dia nggak punya uang misalkan, atau uangnya kurang. Nah, ibu menawarkan, kenapa Pak? Ini buat ini mobil dan sebagainya atau motor, pakai uang mama. Berapa kurangnya? 3 juta. Ya udah nanti mama transfer ke rekening papa ya. Iya, tapi jangan lupa dibalikin. Maka wajib dibalikin. Hutang namanya. Loh ini serius. Kalau ibu ada kata-kata nanti jangan lupa dibalikin. Berarti itu bukan haknya. Tapi kalau ibu ridho, udah pakai aja. Paham? Yang tidak dibolehkan suami minta. Bahkan ngambil. Itu bukan haknya. Tapi yang dibolehkan istri ngambil diam-diam uang suami kalau suaminya pelit, bakhil gitu ya. Itu ada dalilnya. Boleh. Wah senang ini. Andai suami saya dengar ini. Wah. Boleh. Tapi catatannya loh ya kalau suaminya pelit, bakhil, kemudian ibu nggak dipenuhin haknya. Gitu. Itu boleh. Hadisnya Nabi ketika memberikan hal ini kepada Hindun, istri dari Abu Sofyan. Hindun bercerita sama Nabi, ya Nabi, Abu Sofyan itu suami yang bakhil, pelit gitu dan sebagainya lah. Sedangkan saya harus memenuhi kebutuhan dan sebagainya, gimana dong? Kata Nabi, ambillah. Ambil aja udah. Gitu ya. Tapi kata Nabi, secukupnya. Gitu. Itu boleh. Kemudian ketika orang tua ini, nah ini ya, salah satu dari bapak atau ibu wafat, meninggal dunia, maka bagian dari anak ini setengah. Harta siapa? Kalau ibunya yang meninggal dunia, ibunya ternyata dia punya karir, dia punya usaha gitu ya, maka berapa yang ditinggalkan? Jadi harus dipisah, gak bisa bareng-bareng. Makanya masalah harta itu nanti banyak yang menjadi sebab utama orang berselisih. Suami istri pun berselisih.
Makanya ketika itu usaha milik berdua, nah ketika mereka suami istri, terus merintis usaha, warung makan lah, apotik lah, atau mungkin swalayan lah dan sebagainya, itu dibagi dua. Ya, setengah-setengah, 50-50. Maka turun ke anak perempuan ini setengahnya. Gitu, bisa dipahami? Tapi kalau misalkan gajinya masing-masing, istrinya misalkan lebih besar penghasilannya daripada suaminya, maka ketika si ibu ini meninggal dunia, hak anak perempuannya setengah bagian. Terus nanti suaminya dapat nggak? Dapat. Ya, nanti ada di sini. Gitu ya, suaminya nanti dapat. Tapi hak anak, lihat, fokus ke anak perempuan dulu, setengah. Tapi kalau misalkan mereka dua, suami istri ini punya anak lagi, punya anak perempuan 2 atau lebih gitu ya, maka si perempuan 2 anak perempuan ini atau lebih dapatnya 2/3 dibagi rata, lebih kecil. Apalagi kalau ada anak laki-laki makin kecil. Sekarang selanjutnya bawahnya ada anak laki-laki dan perempuan. Kita punya anak laki-laki dengan perempuan, berapapun nominalnya, mau pasangan hanya 2 anaknya, atau 1 laki-laki 4 wanita anaknya, jadi 5 gitu ya, maka semakin kecil pendapatan perolehan hak dari anak perempuan itu. Jadi anak laki-laki dan perempuan itu adalah sisa harta yang disebut dengan asobah, dibagi 2 dengan prinsip 2 dibanding 1 prinsipnya. Maka si laki-laki yang lebih banyak. Turun, ayah. Ayah tuh dapat. Coba bayangkan, ada suami istri ini ya, suami istri. Suami istri. Punya anak bawahnya nih. Anaknya 2 misalkan, atau 1 atau 3. Yang tim punya anak. Orang tuanya, kakeknya atau orang bapak ayahnya si ini masih ada. Bisa dibayangkan? Bisa ya. Nah maka dapat. Berapa haknya? Ayah dapatnya 1/6. Jika pewaris punya anak. Ini tadi nih. Ini yang meninggal ini 2. Ini ada anaknya. Nah di atasnya ada kakek neneknya. Tapi dari jalur siapa? Ayah. Misalkan yang wafat ayahnya. Nah yang dapat ayahnya ini. Mertuanya nggak dapat. Nah, paham ya? Kayak gitu. Maka ayahnya, si pewaris ini, jika punya anak, 1/6. Itu hak. Kalau hak itu sudah harus ditunaikan. Disampaikan hak itu. Terus, jika tidak ada anak, perolehannya haknya berapa? 1/3. Ayah. Berarti kan kakeknya si ini, cucu ini. Kemudian ibunya. Nah ini lagi ya. Misalkan yang meninggal dunia, ayahnya tadi fokus. Itu ibunya ini kalau masih ada, dapat berapa? 1/6. Jika pewaris punya anak dan saudara. Catatannya ada saudara lagi. Terus ibu dapat berapa? 1/3 jika tidak ada anak dan saudara. Selanjutnya, suami, istri. Ternyata langsung dia dapat. Haknya ada persentase. Tidak semuanya langsung dikuasai. Masya Allah. Berapa hak suami? Suami atau statusnya duda dia. Maka jika istrinya meninggal dunia dan meninggalkan harta, ya tabungan lah, atau aset tanah, rumah, kendaraan, yang atas nama istrinya, semuanya hasil jeripayah dia, dapatnya 1/2 bagian jika istrinya tidak punya anak. Alkisah ceritanya misalkan mereka suami istri belum lama, baru umur 1 tahun 2 tahun, belum dikaruniai anak, dua-duanya pengusaha muda misalkan, contoh gitu ya. Maka suaminya yang saat itu menjadi duda statusnya, itu haknya 1/2 bagian dari harta istri almarhumah. 1/2. Tapi jika ada anak,
maka hak suami milik dia. Hak itu berarti bagian untuk dia 1/4. Istrinya wafat meninggalkan harta 1 miliar, maka dia haknya adalah 500 juta jika tidak ada anak, dan 250 juta jika ada anak, berapapun jumlah anaknya. Suaminya haknya itu. Maka di luar itu bukan haknya, maka dia telah memakan yang bukan haknya. Terserah mana, mau yang mana dulu? Suami kan? Enggak, kalau yang suami itu berarti yang meninggal istrinya. Dapatnya setengah atau 1/4. Ibu lihat, kalau misalkan suami, berarti yang meninggal siapa? Istri. Kalau ibu lihat, kita lihat istrinya jadi janda, maka yang wafat adalah suaminya. Nah, kalau misalkan suaminya yang wafat, kemudian istrinya jadi janda, maka dia dapatnya berapa haknya? 1/4. Kecil lah. Kok kecil ya gitu ya. Jadi suaminya kaya raya nih. 1 miliar tadi ya kita kalkulasikan. 1 miliar. Belum punya anak sama sekali. Kayak gitu digambarkan. Itu hak dia. Hak, bayangkan loh. Hak dia dapatnya 1/4 jika mereka tidak punya anak. Dan 1/8 jika suami punya anak. Ya, sisanya kemana? makanya fokusnya satu-satu dulu, haknya dulu. Sisanya kemana? Tadi anak, kalau ada anak, nanti anaknya yang dapat. Kan gitu kan? Kalau nggak ada anak, naik ke atas, ayahnya dapat, ibunya dapat. Kalau suami ibu punya kakak atau adik, mereka dapat. Iya, yang sekandung, sedarah. Jadi urusan harta itu sangat betul-betul lu, gua. Masalah harta loh ya. Makanya harus dipisah. Dituntut mana hak saya, warisan saya. Malah ayahnya sampai nangis pengen dicoret dari kartu keluarga. Banyak ya. Itu baru di dunia. Mengerikan lagi nanti di yaumil qiyamah. Walaupun harta warisan oleh Rasulullah itu harta yang betul-betul sempurna, istilahnya salah satu harta yang halal, harta yang baik dikatakan. Tapi haknya berapa? Nah ini. Lebih jelimet lagi, lebih krusial lagi, mohon maaf ini bahasa Jogja. Lebih parah lagi jika mereka ditinggal pasangan kemudian menikah lagi. Makin tercampur aduk. Betul. Nanti ketika wafat, ibu sambungnya, ayah sambungnya dapat hak juga loh. Setelah belum dibagikan dulu, akhirnya anak-anak kandung dari almarhum ini nuntut, makin perang. Betul? Tuh kan? Jadi ngebahas warisan itu masalah kematian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan setiap kalian masing-masing akan dimintai tanggung jawab. Masing-masing. Seperti contoh suami istri. Tugas dalam agama suami istri itu, suami itu yang akan diminta tanggung jawab. Tugas utama suami itu, laki-laki itu tanggung jawab. Sedangkan wanita istri taat. Beda. Kapasitasnya berbeda. Tupoksinya berbeda. Maka jangan saling menuntut. Mana tanggung jawabmu? Mana ketaatanmu? Wah nanti banyak. Kayak gitu. Jadi berbeda. Nah maka urusan harta ini, warisan, ini kembali lagi. Kalkulasinya akan berbeda. Nah tadi kan saya arahkan ini fokusnya satu dilihat. Ditulis dulu biar rapi itu hak-haknya aja. Nanti larinya akan ketemu. Misalkan contoh, ada satu keluarga ya, suami istri punya anak satu tadi ya, perempuan. Nah yang meninggal yang mana dulu?
Kalau anaknya duluan dan dia belum punya harta waris, maka tidak ada yang namanya hukum waris berlaku. Karena dia masih anak-anak gitu ya, belum ada penghasilan, belum punya uang dan sebagainya. Tapi ketika yang meninggal dunia antara suami atau istri, jika istrinya, nah ini lebih aman. Istrinya tidak bekerja, dia qanaah, dia hanya nerima dari suaminya saja, itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Akan terbebas hisabnya seorang istri dari kalkulasi akhirat. Karena dia tidak punya harta. Dia hanya nerima dari suaminya saja. Itu jauh lebih aman. Dan itulah yang dilakukan oleh semua orang-orang soleh zaman dahulu. Nabi, sahabat. Makanya yang kerja pasti suami. Tapi jika suaminya qadarullah misalkan ada uzur, ya sakit, tidak produktif, istrinya tampil, maka segala sesuatu apapun yang didapatkan oleh si istri selama suaminya ridho dia bekerja, itu pahalanya luar biasa. Sedekah, karena membantu suami, pahala sedekahnya itu banyak gitu ya bagi si istri, karena menggantikan posisi suami. Tidak langsung potong kompas ganti suami. Halo? Loh, saya berani ngomong apa adanya karena realitanya kebanyakan. Gitu ya. Nah, maka saat itu hukum waris itu akan berlaku ketika meninggal. Kalau belum meninggal, enggak. Mau cerai pun, suami istri punya anak, cerai itu belum berlaku hukum waris. Gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah di antara mereka sudah meninggal dunia karena ada anak, anak itu dapat haknya. Tapi pernikahan karena sudah tidak ada, istri tidak dapat haknya. Makanya kan hukum waris itu hukum kekuatannya adalah sedarah lebih utama dan nikah. Nah, nikah ini antara aku dengan kamu. Bukan berarti aku dengan kamu meninggal suaminya, mertuanya dapat, enggak. Nah, cara setan ganggu kita dalam hal ini, membisiki orang tuanya, saudaranya. Kamu kan punya hak, tuntut. Itu hak kamu loh. Makanya yuwaswisu fi sudurinnas minal jin nanti wanas. Jadi yang ngebisikin itu kakaknya, adiknya, itu hak kamu. Kamu tuntut. Boleh kok di pengadilan, setan tuh lewat mereka. Padahal kalau misalkan sudah diikhlaskan, udah lebih fokus mensyukuri yang ada, itu jauh lebih baik. Biar kita tidak ada ya istilahnya nanti di yaumil kiamah kayak gitu. Makanya masalah harta ini paling krusial. Bahkan sampai jenazah sebelum dimakamkan selalu diumumkan siapa yang punya sangkut paut hutang piutang. Silahkan menghubungi kami sebagai ahli warisnya. Orang mukmin yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid di jalan Allah, perang jihad, melahirkan, kondisi hamil, tertimpa runtuhan, tenggelam di jalan Allah, intinya semuanya, mereka mati syahid. Tapi jika meninggalkan hutang, pintu surga tidak akan dibuka. Jadi hutang itu betul-betul menggantung. Makanya kalau kita mau berhutang, kalau bisa pasangan kita tahu, kalau bisa keluarga kita tahu. Makanya istri itu harus minta ridho suami. Apapun, sedekah pun minta ridho. Walaupun pakai rezeki sendiri loh ya, gaji sendiri. Pak, izin ya, mama mau sedekah. Kemana? Itu ke pesantren yatim piatu yang di alamat ini. Berapa? 200 juta. Kalau suaminya ridho, mama yakin Pak, mama sudah nazar, laksanakan. Dia beriman. Tapi kalau misalkan dikatakan walaupun ini ya, jangan, dah kasih aja 1 juta. Misalkan ikuti bu, kejar ridhonya. Walaupun itu harta istri, harta sendiri. Bedanya kalau suami dia berbuat amal soleh, di luar dia ahli sodakoh, suami ibu ke masjid, itu pahala yang didapatkan oleh suami
ibu sebagai istri dapat. Suami ibu berjihad, pahala jihad suami dapat buat keluarga. Suami ibu berjuang mencari nafkah, nafkah dari yang diperoleh oleh suami ibu, ibu punya haknya, dapat. Kayak gitu. Makanya segala sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki, siapapun yang menjadi petanggung jawabnya, mereka dapat bagian. Tapi istri melakukan sedekah, itu pahalanya untuk diri sendiri. Kecuali suaminya ridho. Keridhoannya itulah yang menjadi bagian. Kayak gitu dalam Islam syariatnya. Maka dukung suami ibu keluar rumah, silaturahim, sedekah, sholat berjamaah, atau anak laki-laki ibu. Jadi dari laki-laki itu segala satu bagian itu dapat. Makanya dalam Islam kenapa bagian laki-laki lebih besar? Karena harta yang mereka miliki itu ada hak yang lain. Laki-laki itu kayak gitu. Ketika laki-laki ini tidak menunaikan haknya, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti. Dia tamak, dia serakah, dia hanya ingin kaya raya sendiri. Itu yang menjadi pengikat kuat nanti digantungkan lehernya menggunakan hartanya di yaumil qiyamah. Diancam. Makanya laki-laki itu haknya dikasih banyak, tapi dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu laki-laki. Tapi wanita tidak ada kewajiban, keutamaan apalagi ya untuk menyampaikan kebanyakan. Kecuali satu kata Nabi, ketika Nabi selesai sholat Idul Fitri, ada riwayat ini. Selesai sholat Idul Fitri, ya Nabi menemui para sahabat yang lain, yang laki-laki. Setelah selesai ke soft yang laki-laki, ketemu jamaah wanita ibu-ibu, Nabi bersabda, wahai para wanita, aksiru minas sadaqah. Perbanyaklah oleh kalian sedekah. Karena aku melihat penghuni neraka kebanyakan perempuan. Untuk mensiasatinya, sedekahlah. Sedekah. Ya, Masya Allah. Maka hati-hati dengan harta waris. Coba nanti kita ke pertanyaan ya. Tapi terakhir di sini ada sebab tidak mendapatkan hak warisan. Penyebabnya apa saja? Gugur apabila tiga hal ini ada. Satu, beda agama. Awalnya muslim, satu keluarga, anaknya murtad, maka otomatis saat itu juga hak warisannya tidak dapat. Itu ya, secara Islam sebab tidak dapat hak warisan itu berbeda agama. Kemudian yang kedua, membunuh pewaris. Udah ya karena konflik apapun gitu ya, didorong-dorong oleh pasangannya mungkin, dikomporin sama siapa, atau dia dapat tuntutan bayar hutang atau apalah gitu ya, dia menghalalkan cara, nauzubillah, maka tidak mendapatkan haknya secara Islam, walaupun mungkin secara hukum dunia dia diberikan karena nggak ada lagi. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Misalkan dia harusnya dapat warisan. Ternyata ketahuan meninggal dunianya orang tuanya ini dibunuh ya secara diam-diam, dikasih racun lah atau apa ya, maka dia tidak dapat haknya. Kemudian yang ketiga, budak ya, tidak ada hak waris. Nah, terima kasih. Inilah penjelasan secara umum tentang kalkulasi hak penerima waris. Dan warisan ini kita membicarakan orang yang meninggal dunia. Di antara kita, siapapun dia, segera tunaikan jika ada harta waris. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Setelah ditunaikan, apa tadi? Pengurusan jenazah, 2, hutang ya, termasuk zakat dan nazar, dan 3, apa? Wasiat jika ada. Ini silakan, kira-kira ada pertanyaan untuk lebih menggagas lagi ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh pakai mic Bu biar kedengaran semua.
Pertanyaannya ada dua, Pak Ustaz. Boleh? Pertama, bagaimana pembagian waris untuk satu rumah yang ditinggalkan seorang ayah yang meninggalkan satu orang istri, 4 orang perempuan, 4 orang anak perempuan itu. Ada saudara ayah seayah, Om, 3 orang dengan istri yang tidak bekerja. Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana pembagian waris untuk satu rumah yang ditinggalkan seorang ayah dan ibu yang meninggalkan 4 orang anak perempuan, ada 2 saudara ayah yang seayah, dahulu ayah dan ibu tidak bekerja. Oh, bekerja ya? Oh iya. Baik, hampir mirip ya pertanyaannya. Saya yakin ibu juga bingung. Yang jadi saya katakan, yang meninggal siapa? Yang meninggal ayah. Oke, ulangi. Sekarang yang meninggalkan ayah. Pertanyaannya, yang pertama dulu. Yang meninggalkan ayah. Meninggalnya ayah. Iya. Meninggalkan satu orang istri. Satu orang istri. 4 anak perempuan. 4 anak perempuan. Lalu ada saudara ayah yang satu ayah. Saudara ayah. Omnya. Iya. 3 orang. Dengan istri yang tidak bekerja. Istri siapa? Istri ayah. Oh, istri ayah tadi yang ditinggalkan. Oh ya. Oke. Ya, sudah. Kakek neneknya udah nggak ada berarti. Ayahnya ayah ini nggak ada. Oke. Berarti fokus ke bawah kalau kayak gini ya. Fokus ke bawah. Jadi berapa kalkulasinya? Biar gampang itu kita bulatkan 1 miliar, 1 triliun gitu ya, 100 juta, biar mudah. Nanti prosentasenya. Maka si ayah ini meninggal dunia, bapak ini meninggal dunia. Berapa tadi? Anaknya berapa? 4. Semuanya perempuan. Istrinya 1. Mau istri kerja, mau enggak, itu enggak jadi soal. Ya, mau kerja atau enggak. Yang penting itu karena ada anak atau tidak. Kemudian si ayah ini punya saudara, ya kakak gitu ya, saudara sedarahnya. Coba lihat di sini. Jika yang meninggal ini adalah laki-laki, maka tadi hak istri berapa? Istri dulu lihat, berapa? 1/8. Karena ada anak. Berapa dari 1 miliar? 1/8. Halo? Ya? 125 juta. Kasihkan. Kayak gitu ya. Istrinya haknya hanya 125 juta. Jadi dari 1 miliar. 1 miliar ini akumulasi dari misalkan rumah, kendaraan gitu ya. Kita anggap gitu. Anggap. Kemudian kembali lagi. Tadi anaknya berapa? 4. Semuanya perempuan. Anak perempuan 2 orang lebih, itu 2/3 bagian dibagi rata. Halo? 2/3-nya berapa? Ya? Iya, dari 1 miliar. Ada. Karena ini kalkulasi masalah hitungan. Nggak ada papan tulis soalnya, ya. Ya? Gimana kamu? Gak ada. Nah. Untuk istri kan sudah diambil. Iya. Itu bukan dari sisa ya? Iya dari situ. Berapa? 2/3-nya. 100. 2/3 bagian berapa? 100. Sudah ada yang hitung? 600 dibagi 4. Ya. Udah? Oke. Terus tadi ada siapa lagi? Ada omnya 3 orang. Saudara ya? Kakak atau adik? Ya? Adik bapak. Adik dari bapaknya. Saudara berarti ya? Saudara kandung.
Mana tadi kalau misalkan dia punya saudara atau kakak adik? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, berarti jatuhnya hanya turun ke anak dengan istrinya. Enggak. Karena ada anak. Ya? Iya. Anak perempuan. Ini. Nih lihat, anak perempuan. Baik itu laki-laki dan perempuan itu dari sisa harta, asobah namanya tadi, dibagi 2:1 kalau itu ada anak laki-laki, kalau enggak ada dibagi rata. Kalau ada anak lah ya, karena anak penguatnya di situ. Iya. Ada lagi. Tadi pertanyaan kedua, coba. Kalau yang bekerja itu ibu sama bapak bekerja. Dua-duanya bekerja, nggak masalah, nggak masalah. Dia meninggalkan 4 orang anak perempuan dan 2 saudara ayah yang seayah atau om. Oke. Yang meninggalnya yang mana? Yang meninggal bapak atau ibu? Dua-duanya. Berbarengan atau? Enggak. Nah, nggak bisa. Jadi kalau meninggalnya berbarengan, turun semuanya. Kalau satu dulu, satu-satu. Makanya tadi harta suami istri harus dipisah. Kayak gitu. Jadi suami istri harus dipisah hartanya. Harta bapak itu pendapatannya berapa? Atau asetnya apa saja? Harta suami harus dipisah. Istri dipisah. Maka nanti turun. Kayak gitu ya. Nah, ini ada papan tulis, dibantu ya, alhamdulillah. Jadi biar nggak ngawang, apa namanya? Karena ini masalah angka. Iya, oke. Ininya apa nama? Mic-nya? Ini bukan permanen, Bu. Oh iya. Kurang maju, Mbak? Iya. Kelihatan Ibu semua? Bismillah. Jadi tadi kan kasusnya gini, lihat. Di sini ada suami istri nih. Suami istri. Secara ketentuan dia turunnya ke bawah dulu, ya, turun ke bawah dulu. Maka siapa yang meninggal dunia antara suami dengan istri ini akan berbeda. Urusan harta itu masing-masing. Pertanggungan jawabnya nggak bisa kong kali kong. Karena urusan angka itu paling krusial, urusan uang apalagi ya. Nah tadi pertanyaan pertama sudah selesai ya, clear ya. Karena yang meninggal dunia si suami, dia masalah dia kerja atau enggak, ini enggak masalah. Yang penting pembagian harta harus dipisah masing-masing. Nanti ketika suami meninggal dunia duluan atau istri, penghasilan dia atau harta warisan dia ada berapa? Maka turun pertamanya adalah kepada anak. Anak dulu. Baru kemudian istri dapat. Kayak gitu. Kalau nggak ada, anak nggak ada, maka dia lari nanti ke atas. Atau ke samping larinya, saudara. Seperti itu. Gitu ya. Makanya anak itu pewaris luar biasa. Ilmunya, pahalanya, hartanya. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah hanya ingin punya anak yang bisa mewariskan keilmuan beliau, meneruskan risalah beliau. Karena doa beliau punya anak tuh bukan hanya sebatas status sosial. Nah itu tujuan Islam tuh punya anak tuh adalah waris. Makanya kalau kita menikah, kemudian mohon maaf ya Allah belum mengaruniakan anak, satu memang kita pantas sedih. Siapa yang mewarisi harta saya? Siapa yang mewarisi ilmu saya? Saya yang mewariskan pahala saya untuk jariah. Itu penting. Dan berdoa terus minta anak, bagus, boleh. Tapi ambil hikmahnya jika memang belum juga dikaruniai anak. Jangan
mengupayakan dengan selain disyariatkan oleh agama, ya. Kemudian istri misalkan, kalau istri meninggal dunia, nanti suami dapat haknya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi. Coba berapa? Sebutkan, Bu. Suami istri meninggal. Nah, ini bareng. Ya, tapi beda waktu. Berarti satu-satu. Gitu ya. Jadi nggak bisa dua-duanya meninggal langsung. Kecuali kalau dua-duanya meninggal ini langsung diakumulasi kedua harta ini. Dua orang. Nah, harta kedua orang ini. Maka turunnya nanti ke anak. Yang meninggal mana dulu? Suami dulu. Clearkan, selesaikan, tadi turun. Terus jeda berapa lama ibunya meninggal. Nah, setelah si istri mendapatkan haknya, maka dia baru turun ke bawah. Itu caranya. Jadi nggak langsung atau nggak ditunggu dulu. Nggak ditunggu nanti ibu masih ada. Jangan dibagikan karena ibu masih ada. Padahal harta tadi yang dimanfaatkan oleh istri, berapa tadi? Haknya istri? 1/8 jika punya anak. Kalau punya anak. Terus berapa dapatnya? 1/4. Gitu. Jika tidak ada anak ya. Nah, ini haknya. Jadi kalau sudah hak ketika suami tidak ada, hak istri itu hanya ini. Selain itu bukan haknya, bukan hak dia. Maka sampaikan kepada anak-anaknya, ini hak kalian. Mungkin dipegang sama ibunya, ditabungkan. Tapi ibunya kalau misalkan diam-diam menggunakan itu bukan haknya. Kalau sudah bukan haknya itu berapa banyak kata Allah dikatakan banyak orang yang memakan harta yang bukan haknya. Ini dari keluarga. Belum lagi yang zolim dengan memakan harta yang bukan haknya. Mereka yang korupsi, mereka yang memanipulasi keuangan. Itu bukan hak dia. Padahal haknya hak orang lain. Nah, ini dalam keluarga saja sudah sangat luar biasa ancamannya. Maka urusan harta jangan dianggap sepele. Tadi yang saya bilang, kalau istrinya tidak bekerja, itu yang paling aman. Apa amannya? Hisabnya. Bisa dipahami? Tapi kalau istri ambil alih untuk bekerja, maka persiapkan hisabnya. Semuanya ada tuntunannya. Rasulullah SAW itu menikah pertama dengan siapa? Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha kaya raya. Tapi di posisi itu Rasulullah tidak bekerja. Karena apa? Sudah dikendalikan oleh istrinya. Nabi tidak bekerja. Nabi fokusnya apa? Silaturahim, sedekah, dan munajat atau beruzlah. Coba bayangkan. Nabi ketika beristrikan Khadijah itu tidak optimal kerja. Mohon maaf ya, beliau itu kan jadi nabi. Nabi itu ketika menikah dengan Khadijah usia berapa? 25. Dan ketika diangkat menjadi nabi usia berapa? 40. Ada waktu jeda berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun Nabi itu belum jadi nabi. Bayangkan. Tahu kerjaannya? Keluar bawa harta Khadijah sama kasih bekal itu dibagi-bagiin ke fakir miskin. Makanya kan dalam surat Asbabun Nuzul surat Al-Muddatsir itu Nabi itu Khadijah itu menjadi saksi bahwa engkau tuh ahli sedekah dan silat. Dikuatkan oleh Khadijah. Padahal itu hartanya dari Khadijah. Dan yang lebih membuat mungkin ibu-ibu agak nggak nerima, salah satu kegiatan Nabi saat itu beruzlah. Apa itu beruzlah? Menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Setiap Nabi ke Gua Hiro, ini Islam belum disiarkan loh ya, bayangkan.
itu Khadijah selaku istri yang taat, setia, membawakan, menyiapkan bekal. Terus uang juga dikasih. Bahkan pernah berapa hari Nabi nggak pulang, itu minta tolong asistennya, pembantunya, tolong dilihat bekalnya masih ada nggak. Ke Gua Hiro, bayangkan kerjaannya itu. Halo, coba zaman sekarang kalau ada suami seperti itu, istrinya yang bekerja, suami macam apa? Kerjaannya mancing. Wah, mulai kan? Tuh. Makanya level ketaatan Khadijah itu sulit tertandingi oleh wanita-wanita akhir zaman. Iya. Mohon maaf ya, saya bocorkan. Ya, bukan rahasia sebenarnya, tapi ini jarang disampaikan. Dan inilah yang diamalkan oleh mereka orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mohon maaf ya, terutama di Israel, na'udzubillah, mereka pencuri tanah Palestina, itu laki-lakinya fokusnya adalah belajar agama. Fokusnya adalah ngafalin Taurat. Fokusnya adalah di rumah ibadah mereka. Agama aja, tapi yang disuruh dikerja istrinya. Yang urus anak, istrinya. Yang mengendalikan ekonomi, istrinya. Kalau mau tahu. Sehingga mereka membuat sistem. Bagi mereka, anak harus diperbanyak. Anak tuh harus istilahnya kata Nabi SAW itu kan ada perintah, nikahilah olehmu wanita yang subur. Nah kan, sehingga perbanyaklah keturunan. Karena aku akan membanggakan. Aku, kata Nabi, akan bahkan di hari kiamat di umat lain. Mereka mengamalkan ilmu ini. Tapi mereka yang saat ini membuat sistem, ya, untuk selain mereka golongannya cukup sekian saja anaknya, tapi mereka perbanyak. Oke, Eki. Satu apa dua laki-lakinya? Satu. Tadi dapat berapa? Tetap setengah karena nggak ada saingan. Suami istri meninggal. Oke. Berapa tadi? 2/3. Iya. Nggih. Iya. 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 Kayaknya tadi udah ya dijawab ya. Anaknya 4 perempuan. Istrinya masih ada kan? Hah? Oh, suami istri semuanya meninggal dunia. Sisanya tinggal anaknya 4. Jadi turun langsung, ini meninggal nih ya. Langsung turun ke anaknya 4 ya. 4 wanita gitu ya. Terus? Oh, yang jadi pertanyaan walinya atau dapat hartanya? Ini iya. Kalau ini jelas dapat. Ini. Oke. Ini udah nggak ada semuanya. Ini udah nggak ada. Oke. Ini ada omnya. Ini suami ini punya kakak adik. Ibu ini ada kakak adik. Oke, terus? Oke, yang ayahnya, ya, yang jadi wali nikah ke sini. Ya, terus? Oke. Iya. Tadi ada nggak tulisannya di sana?
Halo? Ah? Itu yang ibu ada nggak? Ibu, bawah yang paling. Gimana bacaannya? Jika pewaris punya anak dan saudara. Saudara sini kakaknya ini, kakak atau adiknya ini. Berarti kan dapat nggak? Ibunya kan sudah nggak ada. Ibunya sudah nggak ada nih orang tuanya. Otomatis sudah bukan haknya. Maka bagi si anak haknya ada berapa tadi? 2/3 dibagi rata. Mau 3, mau 4, yang penting 2/3 jatahnya dari 1 miliar. 2/3 dari 1 miliar berapa? Nah, nanti larinya kemana? Saudara laki-lakinya ada berapa? Iya. Bisa dipahami nggak? Karena nanti angkanya akan berubah-ubah. Jadi yang pertama tuh diturunkan ke haknya di sini dulu. Kayak gitu. Halo? Bisa dipahami? Ditunaikan haknya ke sini dulu. Hak anak, gitu ya. Jika berempat, gini ya, bukan semuanya, semua utuh ini dibagi 4. Haknya dia hanya berapa? 2/3 dibagi rata. Seperti itu. Ada lagi? Ibu silahkan. Oke. 1/6. Dianya 1/6 kan. Tapi kalau dia statusnya laki-laki dengan perempuan 2/1. Nah, ya, tetap berlaku. Ada gambaran? Seperti itu. Oh, belum tuntas? Ayah wafat. Ya ini. Oke, iya. Ayah sudah meninggal. Oke. Punya satu rumah. Ibunya ada, tidak bekerja. Terus punya anak 3. Satu laki-laki, 2 perempuan. Ibu itu menikah lagi. Lalu setelah itu ibu juga pernah dapat warisan dari keluarganya. Harta ibu ya Pak? Harta ibu sendiri. Nah, ketika ibu sudah meninggal, pertanyaannya, kan kalau ke anak gitu ya, kalau anak kan tadi udah tuh, 1 anak laki-laki sama 2 anak perempuan. Iya. Pertanyaan saya, si bapak tiri itu apakah dia dapat? Tidak. Enggak dapat. Jadi maksudnya tidak dapat dari rumah tersebut. Iya. Ya, tidak dapat dari warisan si ibu juga tidak. Jadi warisan ibu itu buat anak semuanya. Bisa dipahami ya? Tiri itu sambung namanya. Makanya ketika ini menjadi akan jelimet, akan krusial jika kehadiran ini belum dituntaskan segala urusan hak dan kewajibannya. Bisa dipahami? Ini yang dikhawatirkan. Jika kalau misalkan mau nikah lagi, silakan sah. Tapi selesaikan dulu, tunaikan hak dan kewajiban ini semuanya. Kalau tadi jelas, kalau misalkan tadi suaminya meninggal dunia, istrinya masih ada, yang ditinggalkan apa? Rumah. Hanya itu satu-satunya aset. Contoh ya, maka itu hak anak dibagi tadi. Ya, 1 laki-laki kan, kemudian 2 perempuan. Kayak gini ya. Maka ditunaikan. Setelah ini selesai, dapat haknya tadi ini setengah gitu kan. Ini berapa dibagi rata, istri dapat berapa tadi? Istri ada 1/4. Nah, ini
1/8 dapatnya. Maka sudah selesai ditunaikan, baru dia ada kehadiran laki-laki baru menikah. Ini terpisah lagi, hak istri tadi yang dibawa berapa dari peninggalan suami yang pertama. Maka nanti ketika ini terjadi pernikahan dengan suami yang baru nih ya, ini udah selesai, maka ini kembali baru lagi. Jika ini meninggal dunia, ini dapat lagi bagian. Paham? Gitu. Hah? Segera. Itu yang lebih bagus. Iya. Itu yang lebih bagus. Oke. Karena kita pakai perasaan, jangan ngomongin bagian warisan, keliru. Iya. Ada lagi? Siapa ibu tadi? Oh, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya langsung singkat, tidak. Maksudnya? Yang meninggal anaknya? Oke. Jadi gini nih. Pertama, ini ada mana? Tadi sebutkan dulu. Ada suami, wah susah dihapus ini. Sebentar, yang lengkapi dulu ininya. Kasusnya kan nanti berbeda. Nanti kita fokusnya ada yang di meninggalnya dulu. Ya. Maksudnya status orang yang sudah meninggal. Tadi pertanyaannya ada siapa dulu? Suami istri atau anak? Suami istri nih ya. Hah? Meninggal. Makanya yang meninggal bapaknya, ibu bapaknya atau anaknya duluan? Mana dulu? Orang tua semuanya sudah meninggal. Terus? Anaknya 5. Nah, berarti yang lebih duluan yang mana? Anaknya atau bapaknya? Ibunya? Anaknya duluan. Nah, oke, jelas. Ya iya kan harus jelas. Jadi anaknya yang meninggal, kita fokusnya yang meninggal dunia. Jadi kalau anaknya sudah meninggal dunia, ya sudah tidak dapat haknya. Ya enggak, kan dia enggak, misalkan dia belum menikah. Kalau belum menikah loh ya. Sudah punya. Nah, dalam posisi meninggal dunia, dia itu misalkan sudah punya anak, udah nikah apa belum? Halo? Kan tadi kasusnya kalau misalkan meninggalnya gini, ini ayah, ibu, ya, kemudian punya anak berapa tadi? 5 ya. Nah, dari pernikahan ini ada anak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan gitu ya. Ini semua udah menikah bulan belum? Kita gambarkan, ini udah pada menikah semua. Sudah menikah. Kita lingkari sudah menikah, sudah menikah, sudah menikah, sudah menikah. Gini ya. Terus yang meninggal duluan mana? Anaknya kan? Betul. Yang mana yang meninggal? Anaknya. Dia udah meninggal, punya anak berapa? Punya 2 anak. Nah, punya 2 anak. Kayak gini kan? Meninggal dunia. Maka ini hak ini turunnya ke sini dulu. Nanti naik kalau misalkan nggak ke samping. Kan kayak gitu. Tadi. Oke? Berarti ini harta waris ini kalau misalkan dia ada harta waris, berarti kan anaknya si ini. Anaknya ayah ibu ini kan, baik dia laki-laki atau perempuan. Misalkan kita ambil saja laki-laki anaknya dari sini, meninggalkan harta waris. Tadi pembagiannya, ayah ibu dapat tidak? Dapat.
berapa? Nah ini makanya harus hafal ya, susah ya. Berapa tadi? 1/6. Jika ada anak kan, anaknya ada, hak ibu udah dapat. Kayak gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kan ini yang meninggal kan? Nah sudah meninggal. Tapi harus salah satu dulu. Harus salah satu karena masalah harta itu sendiri nggak bisa dua-duanya, nggak bisa langsung dua-duanya barengan meninggal janjian. Nggak bisa. Makanya urusan harta itu harus jangan dinanti-nanti. Harta itu kamu dapat dari mana, disalurkan kemana, itu langsung ada kalkulasinya. Para suami, halo, ada nggak? Harta suami itu ketika dia dapat dari kerja apa gitu ya, ketika dia langsung salurkan kepada istri dan anak-anaknya, itu yang lebih luar biasa. Kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. A'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang kau berikan, kau salurkan, kau infakkan untuk jihad di jalan Allah. Jihad lo bayangkan. Wah ini ada jihad gini nih, ayo kumpulin harta. Kita itu hartanya besar pahalanya. 1 dinar kata Nabi yang kau salurkan, kau infakkan untuk membebaskan budak. Nolongin orang agar bebas budak. Besar. 1 dinar yang kau berikan, tasodakta, bahasanya bukan anfak tapi tasodakta, kau sedekahkan untuk orang fakir miskin, bukan saudara, orang miskin. 1 rupiah yang 1 dinar yang kau berikan untuk istrimu dan anak-anak, pahalanya kata Nabi lebih besar yang kau salurkan, kau infakkan, kau segerakan, kau berikan kepada istri dan anak-anak. Setuju? Ini bukan kata saya. Makanya segera salurkan, jangan ditumpuk-tumpuk untuk 7 turunan. Fitnahnya berat. Ini masalah materi. Makanya tadi beda. Nggak bisa, ini udah meninggal, ini bareng-bareng, nggak bisa. 1 persatu nantinya. Bisa dipahami ya? Kalau ini anaknya ini sudah meninggal dunia, maka ini nanti akan dapat bagian dulu. Jika dia ada tirkah, ada harta waris. Selesai ini, baru beberapa bulan kemudian, siapa dulu yang meninggal? Paham? Jika ibunya duluan meninggal, ibunya ada tirkah enggak? Ada harta warisan enggak? Kalau tidak ada, gugur, enggak dapat semuanya. Gitu loh. Tapi kalau ternyata ibunya pengusaha, ibunya punya gaji, ibunya punya rekening sendiri gitu ya dan sebagainya, maka ini harus turun dari harta si ibu. Terbagi-bagi lagi, anaknya dapat berapa tadi, ayahnya apa, suaminya ini dapat bagian. Tadi kan ada kayak gitu. Nggak lama, sebulan kemudian bapaknya ini, suaminya ini nyusul karena nggak kuat, ditinggal sendiri, nyusul. Nanti harta yang sudah dibagikan ini turun ke sini lagi kalau dia ada. Seperti itulah jelimetnya masalah harta. Begitu. Jadi nggak bisa ditebak-tebak. Kalau seperti ini nggak bisa. Harus 1 persatu terurai dulu. Makanya nggak boleh nanti. Nah ibu, apakah boleh kalau misalkan hari itu meninggal dunia, malamnya langsung diurus masalah warisan? Itulah yang terbaik. Mensegerakan hak-hak harus ditunaikan. Begitu. Ada lagi? Boleh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya kan sudah meninggal. Ibu saya punya adik 1 laki-laki. Adik laki-laki. Jadi kan kakak beradik kan. Laki-laki dan perempuan. Sedangkan kakek saya itu masih ada sampai sekarang. Nah kebetulan untuk harta warisan ini dan juga banyak sudah dibagi-bagi ini masing-masing. Cuman paman saya itu harusnya kan udah dibagi setengah nih. Dia mau minta tambah lagi karena alasan dia karena kakaknya dia udah meninggal, yaitu ibu saya tadi gitu kan.
Oke. Oh iya, Masya Allah. Nah, berarti kan posisinya ibu di sini ya. Ibu yang nanya nih, posisinya ada di sini. Kemudian, ini ibunya, dia masih punya orang tua ke atas ini. Ya, kakek ya, berarti apa ini? Kakek, ya kakek. Ini masih hidup, gitu kan ya. Nah, ini punya saudara, gini ya, laki-laki, ya, oke, paman atau paman ibu. Nah dari sini makanya harus segera diselesaikan. Dari yang meninggal dunia berarti kan kakek belum turun, maka belum turun warisan, nggak ada istilah warisan. Warisan itu ketika sudah ada yang meninggal. Kalau belum meninggal sudah nuntut, itu namanya wasiat. Paham belum ini? Jadi kalau ada yang meninggal jangan bagian saya, padahal masih hidup, nggak bisa. Maka dia minta ke bapaknya, saya mau dong, bapaknya ngasih nggak? Kalau enggak, jangan. Bisa dipahami? Kita fokus bahas warisan ini, bahas orang meninggal. Kalau belum meninggal, itu bukan haknya. Kayak gitu. Sudah dipahami ini ya? Nggak cukup 1 semester loh. Masih ada? Boleh. Siap Ibu. La haula wala quwata illa billah. Ayahnya aja. Ayah ibu atau ayah saja? Ayah saja, oke. 1. Oke. Oke. Oh, ya. Nah, baik. Tapi ibu masih hidup ya? Nikah lagi nggak? Oke. Terus? Masya Allah. Tabarak. Iya. Inilah terjadi lagi. Walaupun dia tidak menikah, waktu berkembang, harga tanah berubah, harga kontrakan naik, kan gitu. Nanti akan kena lagi. Kecuali semuanya ridho. Rela. Tapi kalau ibu belum meninggal dunia, warisan belum turun. Warisan itu hal yang diperebutkan. Gonogini bahasa kita. Bahasa orang Jawa tuh apa namanya ya? Gonogini ya. Gonogini. Ya kayak gitu. Nah jadi dalam hal ini, kalau ibu masih ada, belum. Hitung-hitungannya sudah kelihatan. Anak laki-laki dia lebih besar. Tadi anaknya berapa? 7 kan? Masih ada semuanya? 1 sudah meninggal, maka dia harusnya sudah dapat haknya. Karena ditunda-tunda. 1 dosa yang banyak diperbuat oleh kita manusia, menunda-nunda. Contoh, mohon maaf ya, hisabnya luar biasa. Ada orang dapat amanah, tolong ini sampaikan, saya punya pakaian, sarung, buku, pensil, uang, gunakan di jalan Allah, buat pembangunan, buat apa gitu ya. Tapi dia taruh terus, itu akan ada hisabnya. Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat Nabi, terdekat, bayangkan, tidak ada satupun beliau meriwayatkan hadis Rasulullah. Coba buktikan, cari. Kenapa? Karena Abu Bakar ketika itu gak bisa tidur, gak tenang. Beliau tuh sudah punya hadis banyak ditulisnya, dibakar semua, takut keliru.
takut salah. Akhirnya beliau segera hilangkan. Yang melewatkan justru malah yang lain. Aisyah salah satunya istri Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi ngelihat menyaksikan Nabi berbuat ini nih, karena takut nggak tersalurkan segera. La haula wala quwata illa billah. Maka siapapun kita yang dapat amanah apapun gitu ya, jika kita pegang gitu ya, nah itu ada hisabnya. Demikian harta. Ketika tidak langsung kepada yang berhak, ini yang berhak nih namanya nih, maka itu tergantung. Sehingga tadi anak nomor 5 meninggal dunia, dia tidak mendapatkan haknya. Dia harusnya dapat. Sehingga ketika nanti dia sudah punya istri atau anak, dapatnya sesuai nominal yang dulu ditinggalkan oleh ayahnya. Bukan cucunya yang dapatnya. Tapi ini hak ayahmu nak. Nah seperti itu bunyinya. Begitu ya? Seperti itu. Maka segera, ibu ini belum menikah lagi, masih aman. Karena nggak ada orang baru yang intervensi gitu. Tapi ini idealnya ketika dulu ayah meninggal dulu lah kumpul. Nah hak kamu itu sekian. Istri haknya tadi dapat pasangan tadi ya seperdelapan. Itu ya karena ada anak. Jadi fokus kita dalam bahasa fokus menyinggung kematian. Kalau belum ada yang meninggal dunia maka tidak berlaku hukum waris. Seperti itu. Cukup? Oh gitu? Boleh, saya free insya Allah. Daripada nanti ke bawah mimpi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Islam ada istilah hibah nggak Ustaz? Oh iya. Karena teman-teman saya dari liputan Masya Allah. Ah ini bagus penting. Sebelum mereka meninggal. Iya. Masya Allah ini ada yang ngingetin kita ya. Jadi dalam Islam ada namanya wakaf, hibah, sedekah, kemudian apalagi hadiah. Ada pemberian dalam Islam itu diatur semua pemberian. Bahkan barang temuan pun itu hati-hati. Sudah pernah kita singgung ya pertemuan keberapa gitu ya. Ada zakatnya. Kita menemukan intan, berlian, uang 1 koper misalkan. Itu bisa jadi hak milik kita. Tapi dengan ketentuan syarat berlaku. Itu harus diumumkan selama 1 tahun. Tidak ada yang ngaku, maka akan jadi hak milik kita setelah kita keluarkan juga zakatnya. Berapa? 20%. Zakatnya 20% kalau hadiah. Nah kalau hibah dari siapa? Nah hibah itu orang yang menghibahkan agar terhindar dari tadi perebutan, maka dibolehkan. Kalau dihibahkan ini afiliasinya untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, hibah, wakaf. Maka kalau misalkan itu bunyinya dihibahkan untuk anaknya karena dia anak pertama, kedua atau apa, tidak dibolehkan. Hibah itu untuk di jalan Allah. Anaknya nomor 2, dia membangun pesantren. Dia punya ini sosial ya, aktivitas buat kemaslahatan umat. Ayahnya menghibahkan tanahnya kepada dia karena lebih bermanfaat. Maka ini dibolehkan. Tapi kalau hibah untuk anak saya tidak ada alasan yang syar'i di jalan Allah, maka ini hampir mirip dengan wasiat. Dilarang melebihi 1/3. Kayak gitu. Kalau hibah itu masih hidup. Gitu ya. Tadi hadisnya sahabat mau meninggal dunia, saya mau menghibahkan, saya mau memberikan semua harta saya, boleh enggak ya Rasul? Kan istrinya seperti itu. Tidak boleh. Setengahnya tidak boleh. Kamu berikan saja 1/3-nya. 1/3 dia dapat. Tapi ketika meninggal dunia, warisan pun dapat. Beda lagi. Halo? Bisa dipahami? Tolong dibedakan ini ya. Kalau hibah itu masih hidup, wakaf itu masih hidup. Ayahnya khawatir, anaknya tukang maksiat. Nah, ini nih, hati-hati. Anaknya selalu main judi. Ya Allah.
Sedangkan harta saya akan saya pertanggungjawabkan. Nah ini nih, ini solusi. Dia berpikir jauh ke akhirat. Kalau harta saya sampai dipegang sama anak saya digunakan untuk maksiat, ya Allah, saya nggak rela, saya nggak ridho. Ini sama. Sehingga dia hibahkanlah. Saya bukan apa-apa gitu ya, langsung bawa notaris. Tapi kalau hibah, wakaf yang sifatnya besar gitu ya, dan wasiat, itu harus ada penguat. Hitam di atas putih. Kalau sekarang ini dinotariskan gitu ya, diikat. Nggak boleh hanya angan-angan omongan semata. Tanpa ada penguat, saksi pun nggak ada, maka disinilah fitnah akan terjadi. Itu, ya. Jadi boleh hibah ketika belum ada yang meninggal dunia. Maka ini sistemnya seperti pesan wasiat, seperti itu. Tapi ketika meninggal dunia, orang yang tadi dia dapat hibah dari kita, dapat juga warisan sesuai peruntukannya, haknya, seperti itu. Begitu? Masih ada? Boleh. Masya Allah. Saya mau tanyakan gini, ibu saya bekerja, terus membeli rumah, DP rumah gitu, cicilan sampai 7 tahun, terus menikah dengan ayah saya. Oh, saya bentar. Saya. Ibu bekerja. Beli rumah. KPR 20 tahun nih. Oke. Dalam 7 tahun ibu dipotong gaji dari ibu nih. Paham. Lalu menikah. Berarti punya rumah ini sebelum menikah. Iya. Oke. Setelah 7 tahun dipotong nanti gaji ayah sampai lunas. Jadi itu rumah itu harta ibu. Baik. Dan ibu saya sudah meninggal gitu. Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih. Maka itu harta berdua. Kalau ayah ikut andil, itu harta berdua dan harus dibagi dua. Harta, kendaraan, rumah, tanah yang diperoleh kerjasama antara suami istri, maka itu harta milik berdua namanya. Ya, dan harus dibagi 50-50. Sama punya usaha. Maka ini milik berdua. Bagi dua dulu yang ini. Jika suaminya meninggal dunia duluan, rezeki dari profesinya turun ini dipisahkan berapa? Nah, dari usaha kerjasama sama istri, punya kendaraan dulu patungan, punya rumah patungan, maka ini setengah-setengah dulu dipotong. Paham nggak? Pusing ya, jelimet ya. Maka nggak semua diakumulasi semua. Oh, ini punya hak istri kok setengah. Maka usaha ini dibagi dua dulu setengah. Ini masih punya istri nih. Nah, setengahnya punya suami, diakumulasi ke sini nih, ini warisan gitu. Baru ke sini ada tanah. Tanahnya hasil berdua. Maka dibagi dua dulu, yang 50 ini punya istri, itu ya. Baru ini kumpul ke sini lagi. Turunlah jumlah warisan dari suami berapa, baru turun. Nah, dari sini istri dapat lagi haknya tadi, paham? Terus anak dapat, baru dibagikan. Seperti itu. Jadi harus dimasing-masingkan. Tidak semua dibagi rata dulu, dibagi 50-50, enggak. Makanya suami kalau dia bekerja apa, dia pejabat ini, jabatan ini berapa tunjangannya, berapa penghasilannya, terus rangkap jabatan di mana gitu ya, itu turun dulu. Punya aset pribadi, apa kendaraan apa sendiri, berarti sendiri. Tapi kalau itu dari hasil berdua, dipisahkan dulu. Tanah, oh ini punya sendiri, masukkan ke sini. Rumah ada 2. Hasil sendiri masukin ke sini. Kayak gitu. Tapi ada yang berdua usaha. Misalkan apa? Apotik. Gitu ya. Berdua, maka dipisahkan dulu. Bisa dipahami? Halo, sudah paham ya? Seperti itu. Jadi enggak semuanya di 50-50 kan. Seperti itu. Jelimetnya harta. Masih ada Ibu bagaimana? Ya, hadiah kenapa? Zakatnya loh ya. Apa?
Wasiat. Harta yang dikasih orang tua ke anak Oke. sudah dipakai. Mm-mm. Kan itu katanya hibah. Oh iya. Bukan hibah, kalau hibah itu kan dijalankan Oke. dengan yang dipakai sehari-hari. Iya. Nah ini dikeluarkan nggak zakat untuk Tidak. orang yang meninggal? Tidak. Kalau wasiat tidak ada zakatnya. Ya, kalau hadiah di sini tergantung effortnya. Kalau ada effort, jadi nanti 10%. Effortnya lebih banyak, 5%. Kalau nggak ada effort sama sekali, tiba-tiba dikasih hadiah, maka keluar 20%. Iya, begitu. Nah ini Ustaz, satu lagi, ini usaha itu kan suami itu hanya punya usaha, nggak punya profesi. Jadi unit usaha itu dibagi dua. Iya. Istri baru si anak itu dapat dari jatah. Nah, yang meninggalnya siapa? Gitu, betul. Istri udah nggak dapat lagi. Dapat. Halo. Nah, bagus lagi nih. Iya. Ada haknya gitu. Berapa tadi? 1/8. Paham nggak? Suami istri nggak punya profesi, dua-duanya usaha, gitu ya. Usahanya dirintis bareng-bareng, gitu ya, analogi ini. Berarti kan gajinya masing-masing semuanya dicampur 2. Nah, maka di antara salah satu siapa yang meninggal duluan, maka dibagi 2. Set 50-50. Ini hak mereka loh ya masing-masing. Suaminya duluan meninggal dunia. Dari 50% ini, maka turunlah warisannya ke anaknya tadi berapa, istrinya masih dapat hak dia. Paham? Seperti itu. Afwan. Masih ada ibu di belakang? Nggak apa-apa, boleh silakan. Daripada nanti ke bawah mimpi, kasihan. Kalau mau to be continue, Masya Allah. Oh, nggih, boleh ibu. Nggih, monggo ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu bapak saya masih ada, memberikan tanah dan rumah, berupa tanah dan rumah kepada kakak saya. Kakak. Oke. Itu sebagian uang kakak, sebagian uang bapak. Gitu. Yang saya tanyakan itu, apakah sebagian uang yang bapak miliki sekarang bapak udah nggak ada? Apakah itu masih menjadi harta warisan atau rumah kakak pribadi? Oke. Sudah itu pertanyaannya? Iya. Iya. Dan kalau rumah bapak ini kan sekarang dibagi, katanya dibagi 3 aja sama, jadi bapak punya anak 4, saudara 4 gitu. Apakah yang rumah bapak yang sekarang ini katanya dibagi 3 aja, kakak yang rumah yang diberikan kepada bapak itu, itu anak yang 3 ini apakah tetap mendapat warisan? Oke. Atau gimana? Iya, siap. Baik. Ibu masih ada? Oh, masih ada. Oh iya. Mohon maaf. Jadi, kalau misalkan waktu pas kerjasama dengan kakak, pembeliannya itu ada hitam di atas putih, nanti status kepemilikannya bagaimana, maka kalau si bapak ini hanya membantu, menolong, itu nanti buat kakaknya semua. Karena statusnya hanya membantu. Gitu ya. Qadarullah meninggal dunia, wafat. Tapi kalau misalkan ada transaksi, ini nanti milik berdua, maka harus dibagi 2 dulu. Kayak gitu. Ya, yaitulah letak di mana keadilan seorang orang tua jika memang mau memberikan kepada anaknya. Tidak serta-merta dia berpihak kepada satu anaknya saja. Kayak gitu ya. Jika memang itu sudah jelas statusnya, jelaskan dulu. Kak, gimana statusnya dulu? Bapak ini hanya kayak ngasih aja buat ngebantu kakak usaha atau apa, maka itu bisa jadi hak sepenuhnya buat si kakak. Tapi kalau si kakaknya khawatir ya ini menjadi perselisihan, istilahnya digunakan berapa setengahnya misalkan atau berapa nominal harganya, nah nanti dia membantu ini untuk diserahkanlah gitu, misalkan ini untuk yang menggantikan yang ayahnya, itu lebih bagus. Tapi kalau ada rumah lagi dibagi 3, nah maka ini kalau bisa dihindarkan. Sama rata itu bukan selalu adil, kecuali kalau semuanya ridho. Dalam arti di sini anaknya juga sama. Karena masalah hak ini Allah lebih tahu. Jika di antara kakak adik ini ada yang laki-laki 2/1, lebih besar gitu aja. Karena dia akan nanti dituntut haknya.
Laki-laki nggak dikasih haknya nih, sama rata aja, karena dia masih kecil, dia belum menikah, belum punya keperluan gitu ya. Nggak boleh, alasan itu bukan yang syar'i. Nanti si laki-laki ini bebas dari tuntutan di yaumil qiyamah, karena haknya sudah dirampas. Itu ngerinya. Kalau bukan hak kita, sudah nggak usah kita menuntut. Dalam arti, apa hak saya? Oh, saya walaupun kakak wanita, dapatnya hanya sekian, karena buat adik laki-laki, udah kasihkan. Ambil yang hak kita saja, terima. Itu rezeki yang barokah. Tapi selain itu, kebarokahannya akan gugur. Karena terkontaminasi dengan ketidakbarokahan tadi. Seperti itu? Cukup 1 semester? Insyaallah. Baik ya, Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, saya tekankan, memang masalah harta ini yang namanya hubungan saudara bisa jadi musuh. Ya, jangankan kakak adik, suami istri pun bisa jadi musuh. Kakak adik bisa jadi musuh. Bahkan orang tua dengan anak bisa jadi musuh gara-gara harta. Itulah kenapa urusan harta, pertanyaan akhirat dari depan dan belakangnya ditanya. Mari kita posisikan, walaupun kita saling menyayangi, saling mencintai, tetaplah ketika itu semuanya urusan harta, jaga kualitas keberkahan harta kita, bukan kuantitas sebanyak apapun, tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, dari mana sumber harta yang kita dapatkan dan kemana harta yang kita salurkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman ilmu dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkannya sekemampuan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.